Menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tidak melulu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberikan kesempatan untuk jajan. Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura. Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom? Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur Madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahu lah Pasar Atom apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita. Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur Madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga. Makan bubur Madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning. Ini dari kunyit. Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias bertanya. Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, kulturnya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang. Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe peneleh. Diberi nama Peneleh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Peneleh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang. Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak? Kayaknya enggak, mungkin habis di sini. Oke, boleh kita unboxing ya, apa saja? Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar. Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini? Karena di sini udah nggak muat perutnya, jadi dibungkus aja. Tetap penasaran ya rasanya gimana? Iya. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini? Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini. Tur suka jajan pun berakhir di sini.
Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansata Marindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.